Film dimulai dengan sekelompok orang yang sedang merayakan pesta. Di suatu pagi, seorang wanita bernama Maria berkeliling menjajakan dagangannya. Dia melihat adiknya yang sedang tiduran di kursi taman dan memberinya kue. Adiknya pura-pura tidur. Ketika Maria pergi, adiknya naik bis jemputannya. Lalu, bis menjemput Don Giovanni. Bus penuh dan berangkat ke tempat kerja, pertambangan San Jose. Hari ke-1, Lucho melaporkan ke atasan bahwa dia menemukan pecahan kaca di tingkat 3. Tanda bahaya. Namun atasan tetap memaksakan penambang menghasilkan 250 ton per hari. Para pekerja bersiap-siap menaiki truk. Gomez pensiun 2 minggu lagi dan Lucho memberikan surat pensiunnya. Lalu truk berangkat. Truk berhenti di depan pintu pertambangan dan pekerja berdoa sebelum masuk. Itu adalah pintu masuk dan pintu keluar satu-satunya. Mereka sampai di ruang mesin, 520 meter di bawah tanah. Mereka memulai aktivitas pekerjaannya. Lucho menaiki tangga dan menemukan lagi pecahan-pecahan kaca. Di tengah aktivitas bekerja, sebongkah batu besar jatuh dari atas. Pekerja berhamburan, lokasi tambang bergetar dan benda-benda berjatuhan. Bencana itu terjadi. Tanah longsor, dan Dario terjatuh tapi Alex menahannya. Lokasi tambang runtuh dan semua orang bergegas menaiki truk. Lucho memerintahkan sopir truk menuju penampungan. Sebagian lainnya menaiki pickup. Saat truk berjalan, ada 2 orang yang memberhentikan truk, Mario dan Elvis. Bolivia terjatuh dari truk, dan dia mengejar truk itu. Truk dan pickup berpapasan. Lucho mengingatkan bahwa pickup salah arah. Truk hilang kendali dan menabrak dinding tambang. Longsor semakin besar dan mereka berhamburan. Mereka terkena longsoran itu, sebagian terluka. Akhirnya, semua keluarga pekerja tambang tahu akan kejadian tersebut. Di dalam tambang, Lucho menghitung para pekerja. Mereka lengkap ada 33 orang. Sebagian orang tidak mau diam di penampungan. Mereka ingin memeriksa tangga dan membuat kegaduhan agar terdengar oleh orang di luar tambang. Malam harinya, semua keluarga pekerja tambang datang. Mereka bertahan di sana. Di Istana Presiden, Menteri Pertambangan menghadap Presiden untuk turun ke lokasi. Di tambang, sebagian pekerja mencari tangga dan menemukannya. Alex dan Mario menaiki tangga. Lainnya memukul-mukul pipa dan menyalakan petasan. Sebagian lagi di penampungan, mencoba-coba radio HT namun rusak. Mencari obat namun kotak obat kosong. Mario mendapati besi tangga patah dan tidak ada lagi besi tangga ke atas. Akhirnya mereka berdoa bersama. Hari kedua, Menteri tiba di lokasi. Menteri bermediasi dengan pemilik, tapi tidak ada kejelasan darinya. Kemudian Menteri menghampiri kerumunan keluarga pekerja tambang. Dia mengabarkan bahwa mereka harus menghentikan upaya penyelamatan. Seketika Maria menampar wajah Menteri. Suasana memanas. Di tambang, semua pekerja mempeributkan makanan darurat mereka yang dimakan oleh Dario. Presiden mengutus seseorang untuk menemani Menteri dalam melakukan upaya penyelamatan. Hari ketiga, Mario membagikan sedikit susu untuk diminum para pekerja. Di luar, mesin bor untuk penyelamatan tiba. Keluarga pekerja senang melihatnya. Saat itu Dario putus asa. Temannya menghampiri dan menenangkannya. Para keluarga pekerja mengatur akomodasi dari menteri. Hari ke-8, Alex memfilter air kotor agar dapat diminum. Mario membagi sedikit tuna secara merata. Hari ke-12, bor telah dekat ke penampungan. Para pekerja senang. Ternyata bor itu melenceng dari penampungan. Menteri memberitahu hal itu kepada keluarga pekerja. Mereka yang awalnya senang menjadi sedih kembali. Alex ingin bunuh diri, namun Mario menahannya dan mengingatkan Alex akan istri dan calon bayinya. Hari ke-14, Mario mengecek kotak makanan di penampungan. Yang tersisa hanya sekaleng tuna. Mereka membaginya dengan rata.
Saat itu juga Dario meminta maaf dan mengakui bahwa ia telah menyimpan sedikit biskuit. Mereka berterima kasih, karena saat itu makanan memang sudah benar-benar habis. Saat itu semua pekerja berhalusinasi bahwa keluarganya datang kepada mereka dan membawa makanan favorit mereka. Saat sadar, mereka berbincang sambil tertawa. Utusan presiden sudah putus asa melakukan penyelamatan. Ia berdebat dengan menteri karena menteri bersikeras untuk melakukan penyelamatan. Malamnya, utusan presiden melihat keluarga pekerja lalu menghampiri menteri dan menanyakan apa rencana selanjutnya. Menteri menggambar sketsa di tanah. Dia sangat yakin akan rencananya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan pengeboran terakhir sesuai dengan rencana menteri. Suasana saat itu hujan lebat. Hari ke-17. Semua pekerja tambang sudah banyak yang tergeletak. Mereka lemas dan kelaparan, sampai ada yang memakan lilin. Saat itu air menetes ke wajah Mario. Dia melihat mata bor itu. Dia berteriak sekeras-kerasnya dan memanggil pekerja yang lain. Mereka semua bahagia dan memberi isyarat dengan memukul-mukul mata bor itu. Di atas, menteri mendengar isyarat itu. Utusan presiden memerintahkan para pekerja bor untuk mematikan generator dan memberi stetoskop kepada menteri untuk memastikan. Di bawah, para pekerja tambang menandai mata bor dengan mengecatnya dan mengikatkan pesan. Sampai di permukaan, mata bor diperiksa dan menteri menemukan surat itu. Di hadapan keluarga para penambang, presiden menyampaikan isi surat itu bahwa mereka semua selamat di tempat penampungan. Semua bersorak gembira. Menteri berkomunikasi dengan para pekerja. Saluran TV beramai-ramai menyiarkan berita itu. Hari ke-20, penyelamat mengirimkan kebutuhan para penambang melalui lubang yang telah dibor. Satu persatu dari mereka melakukan video call dengan keluarganya. Tetapi Dario tidak menanggapi video call kakaknya. Pengeboran yang lebih besar untuk mengangkat para pekerja tambang mulai dilakukan. Hari ke-50. Terjadi kendala pengeboran. Bornya rusak. Mata bor patah di kedalaman 430 meter. Mereka tidak dapat melanjutkan pengeboran sampai mengambil mata bor itu. Mereka masih akan mendatangkan magnet raksasa dari Brazil untuk mengangkat mata bor itu. Di penampungan, para pekerja membaca berita dari koran. Di berita itu, Mario menerima tawaran untuk menulis buku tentang San Jose. Tapi semua pekerja tambang tidak setuju, dan terjadi keributan hingga Mario mengasingkan diri. Hari ke-54. Dario menghampiri Mario. Dario menceritakan bahwa ia marah sepanjang hidupnya kepada Maria. Karena Maria meninggalkannya saat dirinya masih kecil. Dario bingung apa yang harus dia katakan saat bertemu Maria nanti. Elvis terbangun dan merebut iPod Mamani. Mereka berebut iPod itu hingga Mamani hampir saja membunuh Elvis. Mario datang dan mencegahnya lalu membanting iPod itu. Para pekerja itu menerima Mario kembali. Di permukaan, magnet raksasa berhasil menarik mata bor yang patah. Pengeboran dilanjutkan. Menteri memerintahkan letnan untuk membuka pagar dan mempersilahkan semua keluarga pekerja masuk ke area pengeboran. Hari ke-58. Lucho memeriksa sekitar ruangan penampungan. Dia memberitahu kepada pengebor bahwa bor terlalu dekat dengan balok besi pendukung. Jika bor membenturnya, maka bornya hancur. Lucho mengatur siasat. Mereka meledakkan balok besi itu. Akhirnya, bor besar pun tembus ke penampungan. Semua bergembira. Tim penyelamat mendatangkan kapsul untuk mengangkat 33 orang pekerja tambang satu persatu. Hari ke-69. Penyelamat menurunkan kapsul untuk mengangkat para penambang. Orang pertama yang menaiki adalah Alex. Kapsul mulai naik. Di pertengahan, kapsul mendadak berhenti. Alex mulai kekurangan oksigen. Kapsul dapat berjalan kembali namun kehilangan kontak. Akhirnya Alex tiba di permukaan dan semua yang menyaksikan bertepuk tangan. Alex bertemu dengan keluarganya. Kedua, kapsul mengangkat Mario. Mario bertemu keluarga. Orang-orang bersorak. Kapsul mulai mengangkat satu persatu pekerja tambang. Maria senang melihat adiknya Dario sudah terangkat ke permukaan.
Dario menanyakan keberadaan Maria kepada menteri. Tapi mereka tidak mendapati Maria. Paginya Dario mencari Maria. Akhirnya mereka bertemu. Kakaknya memeluk Dario. Lucio masih di penampungan. Dia orang terakhir yang akan diselamatkan. Dia menangis membaca tulisan di dinding tambang. Di sini pernah tinggal 33 penambang, 5 Agustus sampai dengan 13 Oktober. Akhirnya Lucio diangkat ke permukaan dan film pun selesai.